Selamat pagi anak-anak. Oke, bentar saya persiapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebelum mulai minta tolong ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan sunnah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya, untuk memupuk rasa cinta kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan minta untuk berdiri dulu masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, anak-anak saya absen dulu ya, didengarkan. Ade Maulana, Izin Pak, izin. Ya. Ada suratnya ya? ada Pak. Acara keluarga di suratnya Pak. Oke. Ade Ridho Anugrah, Hadir, Pak. Sukmawardania, Hadir Pak. Saripah Khairia, Hadir, Pak. Tika, Siapa? Justina. Hadir Pak. Oke. Jadi ada 3 orang siswa ya yang tidak hadir pada hari ini. Oke. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, ya. Jadi sebelum saya masuk kepada materinya, jadi saya mau bertanya dulu nih. Waktu kalian mungkin di SMP atau di MTS itu pernah mendapatkan materi lari jarak pendek nggak? Pernah Pak. Nah ya. Nah, jadi lari jarak pendek itu lari yang seperti apa? Nama lain lari jarak pendek apa coba? Lari 100 meter. Lari sprint. Atau lari? Iya, lari cepat. Nah, jadi gerakannya tuh cepat. Beda dengan jogging biasa. Nah, jadi kenapa saya arahkan di lari jarak pendek? Nah, karena hubungannya dengan kecepatan. Nah, kemudian kalau udah lari, kemudian dengan cepat, kalau dikombinasikan dengan gerakan tolakan atau tumpuan, menggunakan salah satu kaki yang paling kuat, itu bisa membuat perubahan di mana? Jadi apa dia jadinya? Udah lari nih, lari cepat. Kemudian digabungkan setelah lari langsung melakukan tumpuan terakhir. Tumpuan atau tolakan terakhir, salah satu kaki, menggunakan salah satu kaki yang paling kuat. Hasilnya apa? Ya, lompatan ya. Nah, kalau awalannya semakin cepat, tumpuannya kuat, hasilnya apa? Iya, lompatannya semakin jauh. Sesuai dengan materi kita, jadi materi kita itu adalah lompat jauh, khususnya di lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, apabila materi ini bisa dilaksanakan dengan baik, itu manfaatnya di mana yang pertama bisa melatih kekuatan otot, khususnya otot bagian tungkai bawah. Kemudian bisa melatih kecepatan, bisa melatih daya ledak atau power pada waktu melakukan tolakan. Nah, kemudian untuk kompetensi intinya dalam materi ini, itu di materi KI, di kompetensi inti 1 dan 2 itu tentang sosial spiritual. Kemudian kompetensi inti ketiga itu tentang pengetahuan. Berikutnya tentang kompetensi keempatnya itu tentang keterampilan. Di mana pada hari ini kompetensi dasarnya yang pertama di KD 3.3 yaitu menganalisis keterampilan jalan cepat
kemudian lari, dan lompat untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikator pencapaian kompetensinya di 3.3.4 itu menganalisis keterampilan gerak lompat jauh, gaya berjalan di udara. Kemudian di kompetensi dasar 4.3-nya yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lempar dan lompat untuk menghasilkan gerak yang efektif. Nah, kemudian untuk indikatornya yaitu mempraktikkan keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, jadi ada 3.3 itu tentang pengetahuan kalian nanti, di mana kalian akan menganalisis di situ. Kemudian yang 4.3-nya itu tentang keterampilan. Jadi nanti kalian akan mempraktikkan di situ. Nah, tujuannya jadi nanti kalian itu akan diarahkan dalam kelompok, akan dibentuk kelompok. Nah, di situ kalian akan berdiskusi. Nah, diharapkan dengan kajian diskusi tersebut kalian itu bisa menganalisis gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan baik dan benar. Kemudian untuk melalui kegiatan diskusi itu juga kalian diharapkan bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan baik dan benar. Setelah itu bisa mempraktekkannya pasti. Nah, kita lanjut ke materinya. Untuk materi lompat jauh, kelihatan ya? Oke. Nah, jadi materinya itu materi lompat jauh. Nah, konsep pengenalan lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk olimpiade. Kemudian konsep dasarnya ada 4 teknik lompatan yang merupakan rangkaian gerak yang terdiri dari teknik awalan, tolakan, kemudian sikap di badan di udara, sama teknik waktu mendarat. Nah, kemudian yang terakhir pendaratan. Nah, hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, kemudian mengayunkan lengan ke depan dan membawa pinggang ke arah depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota tubuh yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, kan udah benar ya, udah mendarat kakinya. Kalau badannya tidak dibawa ke arah depan, itu jatuhnya ke belakang. Nah, rugi. Jangkauan kakinya misal pada waktu lompat jauh, jangkauan kaki di angka misalnya 7 atau 8 meter misalnya. Tapi karena dia tidak seimbang, jatuh ke belakang. Nah, jatuhnya pantat, tambah lagi terbaring pula dia kan. Nah, itulah yang dihitung. Misal baring sampai kepalanya. Nah, dari mulai kepala sampai ke batas papan tolakan itu yang dihitung. Jadi rugi, walaupun tadinya kakinya udah jauh, tahu-tahu gara-gara nggak seimbang, atau mundur, atau terbaring, atau duduk, nah itu yang dihitung. Nah, saya minta amati ini. Nah, tapi sebelum kalian amati, saya mau membagikan ini dulu nih, LKPD-nya. Ini LKPD, nanti masing-masing isi namanya, kelasnya juga, kemudian mata pelajarannya. Sudah. Oke, LKPD-nya sudah diserahkan. Kemudian silakan tulis namanya, kemudian kelas sama mata pelajaran yang di bagian mata pelajaran. Nah, di sini saya punya video nih tentang gerakan lompat jauh. Jadi perhatikan dulu, dengarkan penjelasannya juga. Bagaimana sih gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi adalah salah satu cabang atletik yaitu lompat jauh. Lompat jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, angkasan, dan kekuatan. Jalan udara adalah ketika orang kaya seolah-olah berjalan
seperti gerakan orang berjalan pada waktu di udaranya. He qualified second from the group with an 8:20, so he was straight through. The only competition was qualifying for the men from the long jump. This is night 2 at the track and field, and have a look at this man. He is really psyching himself up. He's envisaging all sorts of things. That's all good, Jeff. What have you got? Terlihat ya gerakan kakinya seperti apa. Nah, jadi sesuai dengan materi yang diharapkan pada waktu nanti kalian berada di lapangan, itu gerakannya seperti itu kakinya. Ada gerakan berjalan di udara. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan? Dari yang udah kalian lihat. Nah, kalau nggak ada saya yang nanya. Tadi dari video yang udah kalian amati, untuk jarak awalan pada waktu melakukan lompat jauh, itu awalannya, gerakan melakukan awalan berapa meter tadi? Berapa? 20 sampai 30 meter. Nah, itu untuk awalannya. Sehingga hasil tolakannya, hasil lompatannya bisa jauh. Semua? Minta saya satu orang, seksi olahraga atau ketua kelasnya, pimpin pemanasan dulu di sini. Siapkan, pimpin pemanasan satu orang. Mulai dari kepala. Siapkan ini, direntangkan dulu. Itu kan terlalu sempit. Rentangan tangan. Dak. Dak, dak, hadap kanan. Dak. Tangan, dak. Dak, hadap kiri, dak. Dan mulai dari kepala. Hitungan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dengarkan. Nah, jadi saya akan bentuk kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu silakan buat melakukan identifikasi masalah dengan cara kalian mempraktikkan. Karena ini kita trouble-nya pada hari ini, pada minggu ini itu ternyata lintasannya basah, kemudian lompat jauhnya, bak pasirnya juga tergenang air karena tadi malam hujan. Jadi kita alihkan pengganti bak pasirnya menggunakan matras. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok boleh ambil matras di depan ruangan alat olahraga. Untuk kelompok A, Ade Rido yang kelompok A, Agung Pratama kelompok B, Ainun kelompok C, Andini kelompok A, Ariza B. Sudah terbentuk kelompoknya. Jadi nanti masing-masing kelompok satu orang atau dua orang ambil matras sebagai pengganti peti lompat jauhnya, bak lompat jauhnya. Kemudian di situ saya nanti minta kalian untuk mengeksplor di situ, mengidentifikasi masalahnya apa saja pada waktu kalian melakukan. Nah, terkait dengan LKPD yang tadi udah saya serahkan, di situ nanti bertukar nih, saling bertukar di dalam kelompoknya. Jadi nanti yang mencoba melakukan, nah nanti yang tadi dipegang LKPD-nya itu mengamati benar enggak sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD-nya. Eksplor masalahnya apa, masing-masing melakukan. Dari masing-masing itu nanti kan tahu nih, oh saya kelemahan di mana, oh saya terjadi masalah di mana. Catat masing di dalam kelompoknya itu. Nanti untuk minggu depan bisa dipresentasikan. Pak, titik tempuh nak melompat di situ. Nah, kan ada garis nih. Sementara karena kita batas papannya di sana, dia jarak matrasnya itu kurang lebih 1 meter. Nah, jadi pakai matras ini. Garis putih. Usahakan mendarat menggunakan 2 kaki bersamaan. Kesini itu Pak, nampak. Mulai tumbuhan terakhir. Pakai kaki yang terkuat. Sesuai enggak?
Apa yang nggak sesuai? Apa mendaratnya? Apanya? Tolakannya. Jalan dia. Nah, nggak ada kan? Nggak terlihat step di bagian melayang di udaranya seperti apa. Nah, catat itu. Kumpulkan, identifikasi apa saja di situ. Nanti masing-masing kelompok harus ada rekapannya. Yang lain coba, karena nanti kan masing-masing melakukan identifikasi masalah. Coba, oh saya masalahnya di sini, oh saya masalahnya di sini. Nanti bakal direkap. Masing-masing dari siswa itu ngerekap hasilnya dari kami apa. Nah, cari itu. Bentar ya, coba ya. Tolakannya harus kuat. Kemudian bendaratnya juga pastikan juga harus aman. Ya. Bawa berat badan ke arah depan. Ini mana tolakan? Nah, ini kita anggap, karena kan memang tidak memungkinkan, kita anggap garis ini sebagai papan tolakan terakhir. Jadi kalau misalnya dia lewat, artinya apa? This, ya. Jadi harus sebelum. Gitu. Saya coba. Jadi poinnya pada waktu melayang di udaranya apa? Gerakannya. Nah, itu yang dikejar. Itu. Udah dicatat masing-masing masalahnya, identifikasi masalahnya udah dilakukan. Kemudian informasinya untuk menyelesaikan masalahnya udah didapatkan? Belum, Pak. Nah, coba dicari dulu. Nanti kalau udah ketemu, dikumpulkan informasi-informasinya, baru dicek bisa enggak gitu. Sesuainya yang mana? Misalkan masalahnya tentang pada waktu berada di udara. Solusinya apa? Berarti kakinya harus gerakannya cepat biar bisa terlihat seperti berjalan. Nah, itu kan solusinya. Nah, dari solusi itu benar enggak tuh pada waktu praktek? Apakah dengan kaki cepat pun tetap tidak bisa menjadikan gerakan berjalan di udara, atau itu sesuai gitu? Kalau sesuai, direkap jadi satu untuk bahan presentasi di minggu depan. Gitu. Oke, nah tadi kan udah materi udah saya sampaikan, udah lihat videonya juga, kemudian saya sudah bagi kelompok, kemudian kalian juga sudah melakukan, kalian sudah mengidentifikasi masalah dari masing-masing yang sudah melakukan, kemudian sudah juga mencari informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian sekarang juga udah mengumpulkan informasi-informasinya yang nanti bakal digunakan sebagai penentuan solusinya. Nah, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita masih melanjutkan materi di gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara ini. Nah, tapi sebelum ditutup, seperti biasa kita lakukan pendinginan terlebih dahulu. Saya minta satu orang untuk ke depan untuk memimpin proses pendinginan. Materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kita kasih aplaus dulu untuk kalian yang hebat ya, tetap semangat. Jadi untuk minggu depan, ingat, minggu depan kita masih materi di lompat jauh gaya berjalan di udara di ranah untuk melakukan mempresentasikan, jadi nanti di situ. Nah, oke. Saya tutup pembelajaran hari ini. Tolong ketua kelasnya memimpin doa sebelum ditutup. Satu waktu juga boleh. Ya, selesai. Ya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Selamat pagi anak-anak.
Ya, sebelum mulai pembelajaran, tolong satu orang untuk mimpin doa. Ketua kelas juga boleh nih untuk mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya anak-anak, kita sebelum mulai pembelajaran kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu. Saya minta satu orang ke depan buat jadi dirijennya, yang lain berdiri ya. Lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ya, boleh duduk lagi. Baik anak-anak, saya absensi dulu ya. Ade Rido, Agung Pratama, Saripah Hairiah, Hadir Pak. Tika, Saya Pak. Justina. Ya Pak. Oke. Ya, jadi pada hari ini kita melanjutkan proses pembelajaran yang minggu lalu sudah disampaikan, yaitu tentang gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, jadi saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apabila materi ini dilakukan dengan baik, itu nanti bisa bermanfaat sebagai pelatih untuk kekuatan otot tungkai bawah atau otot kakinya, kemudian untuk daya tahan, kemudian powernya juga, itu bisa bila dilakukan dengan baik. Nah, kemudian untuk KD-nya masih sama dengan minggu lalu ya. KD-nya di 3.3 yaitu menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak efektif. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya di 3.3.4 yaitu menganalisis keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara. Kemudian di kompetensi dasar untuk yang 4.3-nya yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikatornya di 4.3.4 yaitu mempraktikkan keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, tujuannya apabila dilakukan dengan baik, itu tujuannya melalui kajian diskusi kalian bisa menganalisis gerakan lompat jauh dengan baik dan benar, yaitu pada lompat jauh gaya berjalan di udara. Kemudian kalian juga nanti bisa mempresentasikan tentang gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar untuk lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, kemudian untuk kegiatan berikutnya, kemarin kan sudah mengumpulkan informasi-informasi untuk pemecahan masalahnya. Nah, sekarang kita turun ke lapangan. Seperti biasa, pemasaran terlebih dahulu. Setelah itu menguji apa yang sudah direkap pada minggu lalu tentang pengumpulan informasi yang bisa dijadikan solusi pemecahan masalah kalian. Ya, perhatikan seluruhnya. Siap, gerak. Saya minta satu orang ke depan untuk mimpin pemanasan. Pemanasannya sama kayak seperti minggu lalu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baik anak-anak. Jadi pada pagi hari ini kalian melanjutkan diskusi yang minggu lalu sudah dilakukan tentang mengumpulkan informasi-informasi yang bisa menjadi bantuan solusi identifikasi masalah yang kalian alami. Nah, jadi pada hari ini masih berada di kelompok masing-masing yang minggu lalu sudah dibagikan. Di situ nanti kalian kembangkan tuh informasi yang sudah direkap, sudah dihimpun, itu dikembangkan mana yang paling sesuai untuk penentuan masalah kalian pada waktu melakukan gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara. Dah, informasi yang kemarin minggu lalu udah di rekap, udah dihimpun, dikembangkan mana yang sesuai. Nah, kalau udah sesuai, dibuat catatan untuk persiapan presentasi nanti. Direkap jadi satu, masalahnya apa-apa saja, solusinya apa saja, nanti dipresentasikan. Kelompok B udah direkap jadi satu. Jadi keseluruhan, semua teman-teman itu direkap jadi satu, masalahnya apa, solusinya apa. Yang banyak dialami. Nah, terus nanti disiapkan untuk presentasi. Yang banyak dia Yuk, coba lagi. Atas sampai ke atas ini nih. Sana. Udah selesai? Kelompok C dah ya. Kelompok B udah direkap semua selesai? Pak. Cuman dia sudah Pak. Kelompok A udah selesai rekapannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini mewakili dari kelompok B mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang lompat jauh. Kami sudah merekap beberapa permasalahan dan solusi yang tepat bagi masalah yang sudah dialami tadi bagi lompat jauh. Permasalahan yang banyak dialami di kelompok kami itu yang pertama, sulit berjalan saat melompat tidak dapat berjalan di udara. Pendaratannya yang kurang tepat saat melakukan tolakan, tenaga kurang kuat dan kurang cepat saat melakukan awalan. Lanjut sekarang kelompok A. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin membacakan hasil rekapan dari kelompok kami. Jadi itu kesulitan yang kami alami saat melakukan lompat jauh gaya melayang berjalan di udara itu adalah saat ingin melakukan lompatan tuh saat melayang kakinya tidak tidak berjalan, tidak seperti berjalan. Ya. Terus waktu ingin mendarat tuh belum sempurna karena pada saat tolakan tuh masih tidak melakukan tolakan yang kuat. Jadi solusinya tuh jika kaki saat melayang tuh ingin berjalan tuh solusinya saat melakukan awalan kita melakukan lari harus lebih cepat lagi. Terus? Dan, untuk waktu mendarat
jika ingin sempurna tuh saat tolakannya tuh kita harus memilih kaki yang terkuat untuk melakukan tolakan. Sudah, itu saja. Sudah, Pak. Tadi ada 3 yang teridentifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah. Solusinya kalau saya dengar tadi baru 2. Terus yang satunya lagi apa solusinya? Ada 3 kan tadi? Kalau nggak salah ada 3. Yang pertama, kesulitan pada waktu melakukan gerakan kaki pada waktu melayang. Nah, terus yang kedua, pada waktu mendarat, kesulitannya belum sempurna. Nah, yang ketiga, pada waktu tolakan kurang kuat. Nah, dari masing-masing masalah itu identifikasi solusinya apa saja masing-masing itu. Untuk solusi yang melayang itu tuh kita melakukan awalannya tuh harus berlari lebih cepat lagi agar tolakan yang dilakukan tuh lebih kuat. Terus lanjut yang kedua. Untuk pendaratan itu harus memilih kaki yang terkuat saat tolakan agar bisa mendarat dengan sempurna. Nah, jadi dari kelompok C sama kelompok B udah tepat belum solusinya yang disampaikan oleh kelompok A? Nah, sekarang ini. Sekarang begini. Tadi solusi yang disampaikan oleh kelompok A bahwa untuk mendapatkan teknik mendarat yang sempurna itu pada waktu solusinya adalah pada waktu melakukan tolakan harus menggunakan kaki yang terkuat. Kalau menurut saya itu bisa sebagai penunjang, tapi lebih tepatnya itu tadi udah sempat kita bahas di kelompok B. Nah, kan tadi udah dijelaskan Bapak kan? Udah kita sempat bahas di kelompok B. Iya. Bagaimana agar pendaratan itu bisa sempurna. Ayo saya coba mau tanya, masih ingat tadi apa cara supaya pendaratan bisa sempurna? Lebih tepatnya untuk mendapatkan teknik mendarat yang baik, itu tadi solusinya sudah disampaikan pada waktu kelompok B mempresentasikan. Nah, ada yang masih ingat nggak bagaimana teknik supaya mendarat itu bisa sempurna? Begitu dia mendarat, menggunakan apa? Kedua belah kaki. Kemudian posisi kaki begitu mendarat, ya mengeper. Ya, kemudian posisi badan dan tangan dibawa ke arah depan atau condong ke depan. Oke, kalau tidak ada tanggapan kita kasih aplaus dulu untuk kelompok A, ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau melakukan evaluasi, ya. Evaluasinya itu yang pertama, di dalam LKPD kalian terdapat soal. Ya, terdapat soal. Kerjakan soal itu, ya. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan soal. Silakan kerjakan. Cari tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugasnya itu. Setelah itu nanti kita kumpul lagi untuk tes keterampilan. Perbedaan gerak lompat jauh antara gaya berjalan di udara dengan gaya jongkok. Tadi kan udah lihat videonya kan? Nah, yang kita hari ini bahas itu lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, yang video gaya jongkok itu gerakannya seperti apa? Bedanya apa antara dua itu? Ingat, Pak. Loh, kan dalam satu kelompok kalian kan takkan cuma satu ya. Oke, dengarkan ya. Jadi sambil berdiri seperti ini aja. Jadi dengarkan. Untuk sesi berikutnya yaitu penilaian keterampilan. Di mana untuk penilaian keterampilan ini yang akan saya nilai adalah teknik awalannya seperti apa, kemudian teknik tolakannya seperti apa, gerakan pada waktu melayangnya sesuai nggak dengan materi kita, setelah itu mendaratnya sempurna atau enggak. Nah, itu yang jadi poin penilaiannya. Kita nanti akan gunakan matras karena memang belum bisa, ternyata lapangan tadi malam hujan lagi, minggu lalu hujan. Nah, ini sekarang minggu ini hujan lagi, jadi basah lagi, nggak bisa pakai lapangan untuk bak pasirnya. Jadi kita pakai matras. Nanti matras jadiin satu semua untuk penilaian individual. Nah, sebelum saya lakukan proses penilaian,
Nanti cari pasangan untuk bertukar LKPD-nya karena yang akan mengamati itu teman kalian pada waktu kalian melakukan. Sukma Dwiyani. Omi, siapa dia punya kau? Nah, bantu sana tak boleh. Gobar, bismillah, bismillah. Ayo. Dah. Ipe. Udah. Sukma Wardani ya. Eh? Tak ada apa. Ada matras loh, nanti nyoba ndak di matras, nyungkur hilang hidung. Ya, boleh. Semakin jauh berarti semakin jauh pula tolakannya. Jauh, larinya berarti yakin jauh. Bagus. Standar. Saripah Hairiyah. Ipe. Oh, berarti di sini dia nanti nih, sini. Standar. Salah kaki kiri. Ulang lagi Pak, boleh tak? Ya. Makin dekat makin melambat kamu. Ngapain jauh-jauh? Siap, gerak. Kita pendinginan dulu peregangan biar enggak kaku, enggak pegal tangannya, kakinya. Siap. Itu sini tuh. Enggak, ulang-ulang enggak. Pendinginan lagi seperti minggu lalu ya. Ya, Bapak. Oke. Kepala. Ya, tangan di pinggangnya. Putar. Udah kan? Siap, gerak. Setengah lencang kanan. Gerak. Sini, sini. Ya, I don't know. Oke. Tegak, gerak. Nah, perhatikan. Jadi pembelajaran kita pada hari ini untuk materi lompat jauh gaya berjalan di udara sudah selesai. Terima kasih atas semangatnya, atas atensinya. Mari kita beri semangat untuk kita semua. Mari kita tangan dulu. Ya. Kemudian untuk minggu depan, ya, minggu depan kita berlanjut di lompat tinggi. Ya, di lompat tinggi. Nah, jadi silakan membuat cari referensi-referensi yang mendekati materi lompat tinggi. Nah, kemudian untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya minta satu orang pimpin doa dulu sebelum kita tutup. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.